Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita masih bahas tentang buku Erlangga Ekspres CKA Matematika untuk SMA yang membahas topik aljabar dengan materi sistem perhidasamaan linear atau biasa juga disebut dengan program linear. Kita langsung ke soalnya saja. Baik, sebelumnya kita sudah bahas soal nomor 1 sampai 5. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal nomor 6 sampai dengan 10. Sebuah pabrik roti memproduksi dua jenis roti tawar dan roti manis. Roti tawar membutuhkan 2 kilo dan roti manis membutuhkan 3 kilo. Berarti coba kita buat ini tabelnya kali ya. Ini roti tawar dan roti manis. Dia butuh 2 kilo, ini butuh 3 kilo. Yang masing-masing yang hanya memiliki persediaan 120. Ini berarti kurang dari 120. Kemudian memproduksi paling banyak 50. Ini satu harus kurang dari 50. Maka kalau misalnya kita ubah ke dalam bentuk X dan Y, maka di sini jadi 2X tambah 3Y kan kurang dari sama dengan 120. X tambah Y nya harus kurang dari sama dengan 50. Pernyataan yang pertama, dalam sehari pabrik tersebut dapat memproduksi mungkin hanya memproduksi 50 roti tawar. Oke, kalau misalnya gitu kita coba substitusi aja ketika X-nya sama dengan 50. Apakah masih memungkinkan? Maka tinggal kita tulis 2 dikali 50. Otomatis kalau kita masukin ke sini berarti 3. Ini ya tidak boleh masuk ya. Berarti otomatis 2 kali 50 kan 120 ya. 2 kali 50 itu 100 maksudnya. 100 itu masih di bawah si 120, maka ini memenuhi. Coba kalau kita substitusinya ke bagian yang kedua. Kalau X nya 50, maka Y nya pasti 0 ya. Dan ini boleh, nggak apa-apa ya. Masih memungkinkan juga, berarti ini benar. Kemudian pabrik tersebut memungkinkan hanya memproduksi 20 roti tawar dan 20 roti manis dalam sehari. Kalau kita coba substitusikan X nya sama dengan 20, Y-nya sama dengan 20 ke persamaan X tambah Y itu sama dengan berarti 20 ditambah 20, which is nilainya kurang dari sama dengan 50. Ini juga masih oke. Kalau kita masukin 2 ke pernyataan yang kedua, persamaan yang kedua, 2 kali 20 3 kali 20 itu nilainya sama dengan 40 ditambah 60 ya. Ini 100 juga masih di bawah 120. Ini juga masih betul ya, gitu. Cara ngeceknya gitu aja biar gampang. Kemudian yang ketiga, dalam sehari pabrik tersebut mungkin hanya memproduksi 50 roti manis. Kalau kita substitusikan Y-nya sama dengan 50 ke persamaan yang pertama, 2X berarti kita coba hapus saja, langsung kita ke 3Y. Berarti 3 kali 50 kan 150. 150 tuh lebih dari 120 ya. Maka ini salah, pernyataannya salah. Maka ini salah gitu teman-teman. Jadi kalau untuk menguji kebenaran berarti kita harus memastikan semuanya harus memenuhi. Tapi kalau misalkan di salah satunya sudah tidak memenuhi, nggak usah dicek lagi, toh udah tidak memenuhi juga gitu loh. Paham ya? Oke, kita lanjut di soal berikut. Baik, di nomor 7 serupa dengan soal sebelumnya. Sebuah perusahaan otomotif memproduksi dua jenis kendaraan, yaitu mobil sedan dan SUV. Untuk setiap mobil sedan yang diproduksi memerlukan 4 unit mesin. Berarti kita coba untuk bikin tabelnya dulu ya. Tadi ada sedan dan SUV. Kalau sedan butuh 4, kalau SUV 6, dengan persediaannya hanya di bawah atau kurang dari sama dengan 300. Dan kapasitas produksi setiap harinya maksimal 60, berarti 1 sama 1 itu harus sampai 62. Ini soalnya mirip dengan soal sebelumnya ya. Jadi kalau saya bikin 4X tambah 6Y itu harus kurang dari sama dengan 300. Kita coba sederhanakan bagi 2 ya. Jadi nanti 2X plus 3Y itu kurang dari sama dengan 150. Kalau yang ini, yang kedua itu X tambah Y nya kurang dari sama dengan 60. Ini persamaan 1, ini persamaan yang kedua. Oke, dari sini kita coba SUV yang dapat diproduksi perusahaan tersebut sebanyak 60 unit.
kita bisa langsung substitusi sih ya. Kalau untuk pernyataan yang pertama itu, kalau katanya SUV itu Y ya, berarti Y sama dengan 60 itu masih mungkin atau tidak. Kalau ke persamaan kedua itu mungkin ya, X tambah Y itu kurang dari sama dengan 60. Kalau Y nya 60 itu mungkin aja, masih oke lah ya, asalkan X nya 0 berarti. Nah kalau ke pernyataan yang pertama berarti kita coba substitusi 2X tambah 3Y. 2X nya kita hapus saja ya, karena maksimalnya kan 60, berarti otomatis dia tidak akan memproduksi sedan ketika SUV nya penuh, berarti otomatis 3 dikali 60, 3 kali 60 kan 180 kan lebih dari 150, berarti ini salah ya, pernyataan yang ini adalah salah. Kemudian perusahaan dapat memproduksi 40 unit mobil dan 10 unit mobil SUV. Jadi coba kita substitusi, ketika X nya sama dengan 40, ketika Y nya sama dengan 10, maka kita coba ke X tambah Y sama dengan 40 ditambah 10, which is nilai sama dengan 50 ya, 50 masih di bawah 60, ini oke. Kemudian kalau yang kedua, 2 dikali 40 ditambah 3 kali 10 sama dengan ini 2 kali 40 80, ini 30, berarti ini masih di bawah, ini 110 ya. Ya 110 masih di bawah 150, ini juga betul. Kemudian yang ketiga, perusahaan dapat melakukan produksi dengan komposisi 30 unit mobil sedan dan komposisi 30 unit SUV. Berarti kalau X nya 30, Y nya 30, itu gimana gitu loh maksudnya kan ya, otomatis saya sama aja kayak tadi, kalau 30 tambah 30 ya 60 kan masih kurang dari sama dengan 60, ini juga betul. Jangan lupa kita cek juga untuk pernyataan atau persamaan berikutnya, yaitu ketika 2 dikali 30 ditambah 3 dikali 30 hasilnya gimana gitu loh. Jadi 2 kali 30 itu 60 ditambah 30 kali 3 itu 90, terus nilainya sama dengan 150, masih sama juga dengan 150, berarti pernyataan untuk yang kedua itu betul dan ketiga juga betul. Gitu teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Kalau teman-teman masih bingung boleh ditonton lagi, diulang lagi biar lebih paham. Adapun kalau misalnya pengen didiskusikan dalam kolom komentar juga boleh, tanya aja, jangan sungkan ya. Oke baik, kita lanjut di nomor 8. Nilai maksimum dari fungsi objektif X, Y sama dengan 4X plus 3Y. Nah, untuk mendapatkan fungsi atau nilai maksimumnya, kita cari titik potong masing-masing dulu. Di sini kan titiknya yang pertama, titik yang ini dengan yang ini, itu kan ada di 8,0 dan 0,4. Otomatis kalau kita bikin nantinya jadinya 4X plus 8Y sama dengan 32. Kita sederhanakan, jadinya nanti bagi 4 ya, X tambah 2Y sama dengan 8. Karena dia arahnya ke bawah, maka X plus 2Y nya kurang dari sama dengan 8 gitu ya. Kemudian yang berikutnya, titik yang ini dan yang ini, otomatis nanti jadinya 5,0 dan 0,10. Maka hasilnya jadi 10X plus 5Y sama dengan 50. Kita bagi dengan 5, jadinya nanti 2X plus Y sama dengan 10 ya. Karena arahnya ke bawah juga, maka 2X plus Y kurang dari sama dengan 10. Oke, kalau kita mencari titik maksimum berarti kita uji setiap titik-titik yang ada aja. Yaitu maka kita bisa uji di sini, di sini, di sini dan di sini. Kalau di sini kayaknya kita nggak perlu uji ya. Kita uji di titik A, B dan C saja. Nah, titik A itu dia berada di 0,4 ya. Kalau C itu berada di 5,0. Nah, yang B-nya kita cari dulu dengan mengeliminasi antara garis yang tadi kita bikin, karena kan di sini titik B itu merupakan titik potongnya, maka kita cari dulu, eliminasikan dulu di sini aja ya,
X tambah 2Y sama dengan 8. Di sini 2X plus Y sama dengan 10. Belum sama ya, kita samakan dulu. Kita atasnya kali 2 aja, bawahnya kali 1. Jadi nanti 2X tambah 4Y sama dengan 16. Ininya 2X plus Y sama dengan 10. Berarti 2X kurangi 2X habis, 4Y kurangi Y 3Y sama dengan 16 kurangi 10, 6. Y nya sama dengan 2. Kalau Y nya 2, otomatis X nya berapa? Kita bisa substitusikan di sini aja. Berarti X tambah 2 dikali 2 harus sama dengan 8, maka X nya sama dengan 8 dikurangi 4 sama dengan 4 ya. Berarti titik B nya itu di 4,2 ya. Nah, kita coba substitusikan ke fungsi objektifnya, yaitu 4X. Jika di 4X berarti X nya 0 ditambah 3Y, Y nya 4 di sini berarti ya. Berarti sama dengan 12. Kalau yang ini juga sama, 4 kali 5 ditambah 3 kali 0, hasilnya adalah 20. Yang sebelah sini berarti 4 dikali 4 ditambah 3 dikali 2, yaitu 16 ditambah 6, hasilnya adalah 22. Berarti yang maksimum itu ya yang 22 yang ini ya. Tapi kalau nyari yang minimum berarti yang minimum yang ini. Gitu teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Oke, kita beranjak di nomor 9. Diketahui sistem persamaan berikut: 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 24, X plus 2Y lebih dari sama dengan 16, X lebih dari sama dengan 2, dan Y nya lebih dari sama dengan 2. Carilah nilai minimum dari fungsi sasaran atau fungsi objektifnya. Mungkin kita bikin titik potongnya dulu ya. Titik potong masing-masing biar tahu gambarnya bagaimana gitu. Dari 3X plus 2Y sama dengan 24, kita cari ketika X sama dengan 0 ya. Ketika X sama dengan 0, maka 0 ditambah 2Y sama dengan 24, maka Y nya sama dengan 12 gitu ya. Jadi 0,12 titiknya. Kalau Y nya yang 0 itu gimana? Berarti 3X tambah 0 sama dengan 24, maka X nya sama dengan 24 bagi 3, yaitu 8. Maka 8,0. Ini titik untuk gambar grafik yang pertama, pertidaksamaan yang pertama. Untuk pertidaksamaan yang kedua, kita bisa coba tuliskan juga X tambah 2Y sama dengan 16. Ini kalau nyari titik potong kita bikin sama dengan dulu juga boleh ya. Maka ketika X nya sama dengan 0, Y nya maka 0 tambah 2Y sama dengan 16, maka Y nya 8. Di sini 0,8 ya. Dan yang sini ketika Y nya yang 0, maka jadi nanti X ditambah 0 sama dengan 16, X nya sama dengan 16. Ini berarti 16,0. Kalau sudah, kita gambarkan saja ya. Oke, saya buatkan seala kadarnya saja ya, biar sesuai. Kalau misalnya tidak sesuai mohon dimaafkan, karena biar lebih gampang, biar lebih cepat aja. Kita bikin 16,0 di sini, kemudian 0,8 mungkin di sini ya, ini 8. Kemudian ada titik lagi di sini 8,0 dan di sini ada 12,0. Coba kita hubungkan antara 0,8 dan 16. Berarti di sini. Kemudian ada titik lain yaitu 12 dan 8. Oke. Karena kebetulan arahnya ke atas, maka lebih dari, maka arahnya ke atas semua ya. Terus X nya lebih dari sama dengan 2, berarti kita coba bikin di sini ya, garis sini mungkin ya. Sorry, miring. Ini berarti X nya lebih dari sama dengan 2, dan garis yang lainnya itu di sini X nya ini untuk yang Y ya, berarti yang Y lebih dari sama dengan 2 juga gitu teman-teman. Kemudian arahnya tuh dia harus lebih dari semua di sini ya, lebih dari, maka otomatis arah arsiranya tuh ke atas gitu. Ini coba saya buat gambarnya tuh arsiranya ke atas, nggak kayak tadi gitu kan,
tadi kita arsirannya ke bawah, berarti arsirannya itu ke atas gini. Gitu ya. Gitu, paham ya? Ini arsiran daerahnya. Oke, kalau sudah berarti kita coba cari titik-titik yang bisa membuat dia maksimum atau minimum. Berarti ada titik di sini dan titik di sini gitu ya. Nah, titik yang di sini misalkan saya kasih tanda ini sebagai A, ini sebagai B, dan ini sebagai C gitu ya. Oke, tinggal kita coba yang di A dulu. Yang di A itu kan berarti ketika X-nya sama dengan 2. Ketika X sama dengan 2 itu dia akan berpotongan dengan garis yang 12,8, yaitu 3X plus 2Y sama dengan 24. Berarti otomatis kalau ininya 2 berarti 3 kali 2 6, ini 2Y sama dengan 24. Berarti 2Y sama dengan 24 kurangi 6 18, maka Y nya sama dengan 9. Berarti titiknya di 2,9 yang A. Kemudian yang B saya buat di sini ya, agak memakan tempat nggak apa-apa ya. Yang B itu dia perpotongan antara garis X plus 2Y sama dengan 16 dan satu lagi yaitu 3X plus 2Y. 3X plus 2Y sama dengan 24. Kebetulan di sini sudah sama-sama 2Y, maka kita bisa langsung eliminasi saja. Kita kurangi. X dikurangi 3X itu negatif 2X, 16 kurangi 24 negatif 8, maka X sama dengan 8 bagi 2, 4 ya. Maka kita bisa substitusi langsung, 4 tambah 2Y, 4 ditambah 2Y harus sama dengan 16, maka 2Y nya sama dengan 16 kurangi 4 itu 12 ya. Y nya sama dengan 6. Berarti ini yang B itu ada di 4,6. Dan yang C itu ketika kondisi Y nya sama dengan 2. Ketika Y nya sama dengan 2, dia berpotongan dengan garis yang X plus 2Y sama dengan 16. Maka di sini berarti X ininya X nya sama dengan 2 ya. X tambah 2 kali 2 sama dengan 16, maka X sama dengan 16 kurangi 4 itu 12, maka titiknya di 12,2 gitu teman-teman. Habis itu diapain? Habis itu maka kita tinggal uji coba aja atau kita substitusikan ke fungsi sasarannya. Oke, tinggal kita substitusi ke fungsinya itu bunyinya 20X ditambah 10Y. Berarti kalau yang A dulu ya, yang A itu berarti nanti X nya kan 2 ya, berarti 20 kali 2 ditambah 10 dikali 9. 20 kali 2 itu 40, ini tambah 90, ini sama dengan 130. Kalau yang B berarti kita juga substitusi lagi, titiknya itu di 4,6, berarti 20 kali 4 ditambah 10 dikali 6, terus nilainya sama dengan 80 tambah 60 ya, 140. Dari sini udah kelihatan ini lebih kecil ya dibandingkan yang B, tapi kita cek juga yang C nya. Kalau C berarti 20 kali 12, ini jauh lebih banyak ya. 10 kali 2, 20 kali 12 itu berarti 240 teman-teman. Ini 20 berarti ini 260. Kalau nyari yang maksimal berarti yang ini. Kalau nyari yang minimum berarti yang 130. Pertanyaannya itu mencari yang minimum, berarti jawabannya adalah yang B ya. Gitu teman-teman. Oke, kita beranjak ke soal terakhir pada materi sistem perilisaman linear atau program linear. Tati berencana menjual mainan. Ia ingin membeli 20 mobil mainan untuk persediaan di tokonya. Harga beli mobil mainan model A adalah 150.000 per unit. Kita sekali lagi ya, kalau dalam bentuk ribuan kayak gini kita ambil yang angka kecilnya aja, 150 gitu ya. Kita model A nya itu 150.000 per unit, berarti 150A gitu ya. Kemudian yang B nya itu 200B gitu ya. Dengan modalnya dia tidak lebih dari 4.200.000, maka 4.200 saja. Kita bagi dengan berapa ya? Kita bagi 10 dulu, jadi 15A plus
20B kurang dari sama dengan 420. Kita bagi 5 aja ya biar gampang. 3A berarti ditambah 4B kurang dari sama dengan, kita bagi 5 berarti 84 ya. Oke, ini persamaan yang satu. Kemudian katanya dia itu hanya ingin membeli 25, berarti A tambah B nya kurang dari sama dengan 25. Ini persamaan yang kedua. Terus tidak mengharapkan keuntungan 30.000 untuk mobil A dan 35.000 untuk yang B nya, berarti ini fungsi objektifnya fx, y nya sama dengan 30A, ribunya saya nggak tuliskan ya, di akhir aja, sama 35B gitu. Karena kalau kita pakai angka yang 30 ribuannya kita tuliskan lagi, nanti penulisannya panjang ya, nanti memperlambat proses perhitungan. Kita langsung eliminasi saja, eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Oke, kalau sudah kita coba eliminasi, berarti 3A tambah 4B sama dengan 84 misalnya. Nah yang ininya berarti 3, kita kali 3, dari sini kita kali 3, dengan 3A plus 3B sama, kurang dari sama dengan 75 gitu, biar sama ya. Berarti ini 3B, ini 75. Kita kurangkan, 4B kurangi 3B berarti B, 84 kurangi 75 itu 9 gitu ya. Terus A ditambah B nya harus 25 teman-teman, B nya 9, otomatis A nya sama dengan 25 dikurangi 9 yaitu 16. Jadi kita bisa substitusikan A dan B nya ke fungsi objektif gitu ya. Jadi tinggal fx, y nya sama dengan 30 dikali 16 ditambah, kok x, y ya, ini a, b harusnya, karena kan awalnya kita misalnya AB ya, ini A dan B, sorry memang suka bingung gitu, makanya harus diingetin ya kalau misalkan saya salah. Oke, di sini berarti 35 nya dikali 9 ya, tinggal hitung 30 kali 16 itu berarti 480 teman-teman. Yang ini 9 kali 5 itu 45 ya, 9 kali 5 45, 9 kali 7 9 kali 3 27 tambah 4 berarti 31 ya. Maka tinggal kita hitung, ini 5, ini 9, 7, berarti keuntungan maksimumnya ada di 795.000. Berarti jawabannya yang C ya. Itu teman-teman, itu adalah hasil akhir untuk latihan soal matematika dari buku Express TKA. Teman-teman tolong bantu saya ya, biar saya lebih semangat bikin kontennya, karena jujur bikin konten begini tuh capek banget, tapi ya saya akan coba terus buat bantu teman-teman, biar nanti kalau misalkan butuh pembahasan dari buku-buku lain juga kasih tahu saya aja gitu ya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat, dan nanti semoga apa yang kita pelajari sekarang bisa keluar untuk TKA dan mendapatkan nilai TKA yang sesuai menurut teman-teman inginkan. Terima kasih banyak dan saya pamit, dadah.